Om, piye iki? Kabare? Apa-apa ya Om? Ya soal bangsa Indonesia iki lho sing lagi rame masalah PPATK. Nah, kan kemarin banyak info rekening-rekening dorman diblokir PPATK sehingga banyak masyarakat gaduh menarik atau bahkan menutup rekeningnya di bank. Kalau menurut jenengan gimana Om? Nek menurutku ya ngopi sik jenengan. Oh. Datang pesen sik. Oh. Udah pernah ngopi belum? Iya. Iya kan? Mungkin tiga santai nek angel yo tambah angel, tapi yo iso santai. Iyalah. SBY. PPATK itu sing dorman itu. Iya. Dorman kan sebetulnya bukan apa ya? Hukum perbankan yang baru ya. Hukum dorman itu kan sejak zaman Mandiri dipegang Pak Agus Jiwandono, mantan dirut Bank Mandiri sing dadi Menteri Keuangan nggak salah, Direktur BI nggak salah waktu itu kan hukum dorman sudah berlaku. Dulu itu kan rekening mesti jangan tahu lah bisa dikosongkan toh. Tapi kan sejak berlakunya hukum dorman itu ada dana mengendap pertama kali Bank Mandiri 100.000. Mau bayangke toh Bank Mandiri 100.000 pengke jumlah rekening jutaan bahkan mungkin ratusan juta pengke wae. Oh my god. Dana mengendap ada berapa itu. Kemudian sing diikuti sama BRI yang 50.000 minimal. Bisa yang tadinya bisa nol kan jadi rekening so di nol karena jadi minimal sekarang 50.000 nggak salah ya. Nah, terkait hukum dorman lainnya yang dana mengendap. Hukum dorman kan intinya kan dana mengendap. Terus PPATK memblokir kuwi dikatakan salah ya ono bener, dikatakan bener ono salah. Salah PPATK kuwi tidak memberikan sebuah edukasi yang cukup pada masyarakat terhadap apa yang dia putuskan untuk memblokir rekening dorman. Itu salahnya PPATK. Nyebutnya kan Om saiki Om, sleeping account. Sleeping account. Nah, akun yang tidak. Kita mau pintar kan sleeping account. Akun yang tidak digunakan transaksi. Nah, bahasa Jawa ini rekening turu. Ya. Rekening tidur. Itu kan karena banyak pelaku kejahatan, nggak usah bilang diduga deh, bicara sing a few moments later, level-level nakal-nakal sidik, macam kayak pemain-pemain saham yang memastikan rekening tidak ada lebih dari 1 miliar untuk menghindari alarm PPATK berbunyi terkait pajak, dijen pajak. Banyak Om, punya teman yang rekeningnya mungkin ya sekitar 30-35 rekening atas nama orang lain. Oh my god. Yang dia gunakan untuk main saham, jual beli nampung untuk menjual nampung rekening atau membeli saham, lot saham itu pakai rekening dia apa sampai punya tas, ada token-tokennya masing-masing, BRI, Mandiri, BSA, ada semua data yang komplit dia. Kerjaan cuma saya itu main saham, jual beli saham tidak lebih dari yang endingnya dalam 1 hari. Jadi gini Om, dengan ngeboke duit ning bank, mau ambil sebelum tutup bank, itu gak bakal tercatat karena bank ternyata setelah tutup. Iya betul. Jejaknya ada, masuk uangnya ada, tapi tidak tercatat saldo akhirnya dilihat PPATK sama Dewan Pajak. Nah, temanku lagi mana saham untuk hidupnya, punya beberapa rumah dan sebagainya, udah nyaman, dia main tuh 35 rekening yang atas nama orang lain semua. Dapat dari mana dia? Ada yang tukang kebunnya, sopirnya, pembantunya, atau yang lainnya banyak yang beli di black market. Misalnya black market itu apa maksudnya? Apa itu? Dark web itu banyak nawarin. Dulu nawarin jual beli rekening banyak. Dulu. Iya benar. Ya kan? Itu rekening-rekening lama itu. Satu itu yang kejahatan kecil. Kejahatan besar bicara perjudian, judi online, operator-operator itu nggak mungkin lah pakai nama dia sendiri nampungnya. Kan pakai nama orang lain. Tidak pidana pencucian. Ya, pencucian uang, seperti hasil korupsi, yang punya kewenangan itu duit-duit hadiah maupun di situ kan nggak mungkin pakai nama dia. Iya, pasti pakai nama orang. Nganggone sleeping account itu namanya. Ya kan. Nah, PPATK benernya itu memang harusnya kan itu menjadi sebuah pemasukan negara ya, entah itu sektor pajak atau
memberantas kejahatan, pencegahan kejahatan. Maka PPATK kemarin salahnya tidak ada edukasi yang cukup terhadap masyarakat. Iya. Sehingga masyarakat chaos untuk menarik. Tujuannya adalah pendapatan negara sing wis mumet iki. Ya kan? Efisiensinya lebih parah lagi. Meh dibuka dananya nggak ada. Pendapatan menurun. Geopolitik global, ekspor, impor dan sebagainya. Ya kan kita nggak bisa bicara loh, nggak bisa bicara kacamata dalam saat ini kacamata lokal. Kacamatanya kan kacamata global. PPATK ngumumkan diblokir. Iya. Apa jangan tahu apa yang diharap sama PPATK? Ya uang itu bisa dipakai. Tidak, yang diharap PPATK itu warga negaranya segera declare. Satu ya Om, yang ditutup PPATK, diblokir PPATK itu yang nilainya 10 juta ke atas. 10 juta ke bawah tidak. Oh, ya bukan apa ya Om. Rasa dom mereka sampai lebih bingung, duitmu 10 juta ke bawah aman. Iya. Nice. Ya. Nggak akan ditutup. Gitu loh. Dan jangan berpikir bahwa oh mau aku nabung terus kok. Nah, malah itu yang diincer. Tapi mau pakai belanja malah nggak apa-apa. Keluar masuk, dan di atas 10 juta ya kan. Ditutup semua sama PPATK yang diduga. Jadi PPATK nutupnya itu nggak yang shipping akun juga. Bahasa shipping akun bahasa PPATK. Iya. Tapi yang dilakukan mereka itu ada yang diduga oleh dipakai untuk kejahatan itu, diblokir sama mereka semua. Betul. Pastilah kita bicarakan nggak cuma 1, 2, 10, 20, 100, 200 rekening Om. Iya. Puluhan juta bahkan ratusan juta rekening loh. Iya. Kita bicara jangan lihat minggu kemarin, bulan kemarin loh. 10 tahun yang lalu kan ratusan juta rekening loh. Hitung aja berapa jumlah penduduk mulai sekolah internet, mulai sekolah internet, dan judul apa dan kan mulai kapan sih kan kita tahu judul kan kayak ya 5 tahun 10 tahunan kan. Iya. Mulai ada judul itu kan. Masyarakat mudah aja bantu negara ini. Datang ke bank declare Pak itu uang saya. Di sana jenengan datang ngisi formulir, yang penting satu, foto. Sesuai. Tak tanya pandangan sih, kiko kuwi sing do narkoba, judo, tidak pidana yang beli-beli rekening. Bisa nggak mereka lakukan itu? Nggak mungkin berani. Ya kan Om. Ya, nggak mungkin berani. Ya. Terus apa yang nantinya akan dilakukan pemerintah? Ada 2 program Om. Apa itu? Monggo sampaikan aja pemerintah mau ngaku enggak. Ada namanya PDM sama PMN. Apa itu Om? Perjanjian utang dalam negeri dan perjanjian utang luar negeri. Oh my god. Contoh, ini dapat nih PPATK. Iya. Makanya kita barusan sore tadi bilang tuh ada 1,5 triliun. Iya. Apakah tuh nanti ambil dari negara? Enggak. Oh enggak. 1,5 triliun itu ada di mana saja? BRI berapa miliar? Ini bicara 1,5 triliun. Coba kalau bicara katakanlah 10 triliun deh. Di BRI ada berapa triliun? Mandiri. Di Mandiri apa mas? BRI pemerintah pinjam dong uang. Berapa pemerintah? 2 triliun. Jumlahnya apa? Shipping akun lu kan ada duitnya di lu. Oh iya. Karena nggak dideklar oleh pemiliknya. Iya. Ini kan, iya. Kan dan diduga digunakan untuk uang kejahatan. Iya. Apakah bank tahu itu shipping akun? Tahu Om. Maka mereka butuh pemulihan kar. Iya. Modal utamanya pokoknya bank itu berapa kar? Iya. Berarti mengembangkan mereka saya tahu nggak? Orang nyimpen duit, tabung, deposito, asuransi apapun. Kan ini sama bank sekolah nih. Iya, bentuknya pinjaman. Betul. Dan bank mendapatkan bunga dari situ. Untuk operasional dan keuntungan. Itu PPATK salah. Ya nggak salah sepenuhnya, ada benernya. Masyarakat tidak salah. Juga salah ya benernya. Ini tapi kan ketika sama PPATK itu memberi edukasi yang baik dan benar, masyarakat memahami dan lebih percaya pada pemerintah. Kan beda ceritanya Om, akan dapat dana triliunan loh. Iya. Yang ngasih dari kejahatan loh. Nice. Ini kan di media sosial bengok-bengok TKW sampai dobalnya. Monggo kesal jenengan, declare aja, enggak apa-apa. Iya, kenapa itu TKW kok? Banyak yang koar-koar. Saya punya prediksi sendiri. Apa? Lebih dari 5-7 tahun misalnya. Dimungkinkan nggak bosnya tuh pinjam nama dia untuk buka rekening di Indonesia? Pasti. Karena orang di dalam rumah dia yang dipercaya ya salah satunya TKW itu. Ini yang Hongkong, yang Makau yang begitu ketat masalah perpajakan dan sebagainya. Gimana sih cara ngumpetin kelebihan duitnya?
taruh ke tempat rekening rekening pembantunya. Iya. Kalau no sewu teman-teman pegawai migran itu, Om, ono bodo, ono lebaran, ono mau sekolah, berarti mesti kanggo. PPATK lihat, pakai buat apa toh? Oh, belanja pakaian, belanja di sini, bayar sekolah dan sebagainya. Didiemin. Tapi nek titipan saka bose mungkin diduga ya Om ya. Dipakai nggak buat itu? Iya, enggak. Ya kan? Ya. Maka nggak usah khawatir, jangan terlalu ya maksudnya kita sama-sama memahami aja. Posisinya sedang sulit, negara juga tidak semudah itu mengatur apa ya, mengatur keuangan ya. Ya, apalagi nuruti kepala orang kan mudah juga. Tapi kita memahami, membuat sudut pandang lain deh, sama melihat memantau aja. Tapi ya kan? Kemarin sempat terus akhirnya PPATK itu membuka blokir secara tiba-tiba setelah viral, banyak orang yang itu kenapa Om? Maksudnya setelah dipanggil ke istana presiden. Ya kan? Iya. Nah, itu kan untuk meredam. Apakah kemudian benar-benar dibuka? Yang belum tahu tentu, siapa? Ya. PPATK dan Tuhan yang tahu. Iya, dan pemilik rekening kan? Iya. Ya kan? Iya. Apakah bukan? Yang bisa buka kan PPATK. Kemudian PPATK buka semuanya, kan hanya PPATK dan Tuhan yang tahu. Iya. Tapi kalau bicara tujuan memang akhir seperti itu, karena ada informasi kemarin sore, Kementerian Dalam Negeri sudah mulai mengakses untuk memanfaatkan yang PDN, yang pinjaman dalam negeri untuk membuka untuk menjalankan apa ya program-program mereka. Setahu saya, pemerintah daerah bagus juga kok. Kenapa nggak dilakukan apa ya? Contoh Jawa Tengah, kita di Jawa Tengah. Bang Jateng kan masih di bawahnya gubernur. Coba ikutin cara PPK itu, blokir aja. Blokir yang mengendap. Iya. Sabet enggak apa-apa. Yakin kok Om jujur ya Om. Kalau memang itu hasil yang didapat dari si payah, kenapa harus pakai nama orang lain? Betul. Yang diincar PPATK itu uang-uang haram itu. Yang uang yang tidak didapatkan sebagaimana mestinya. Haram halal kan agama coba campur adukan dengan sistem perbankan. Sumbernya maksudnya yang sumbernya dipermasalahkan sumbernya. Gitu.